Salam saudara-saudaraku, teman-teman BRC 1 dan 3. Saya Pastor Yoksan sangat minta maaf untuk gangguan yang ada, sehingga membuat saya sore hari ini nggak bisa bergabung dengan teman-teman semua. Minta maaf juga buat Ibu Nina, minta maaf juga buat Pastor Jess, dan juga beberapa teman yang lainnya. Ibu Dira, ini memang nggak disengaja karena sejak pukul 19.00 tadi saya sudah berusaha masuk, namun nggak bisa connect saudara-saudaraku. Tapi saya percaya bahwa di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Namun secara singkat saja saya ingin sampaikan satu hal, mengingatkan bahwa dalam pertemuan tahun sebelumnya, BRC sebelumnya, saya tiba-tiba diperlihatkan Tuhan bahwa akan datang satu masa di mana terkoneksi bilangan orang-orang kudus, bukan dalam sebuah event seperti KKR atau seminar-seminar seperti itu, tetapi akan berkumpulnya dalam sebuah perkumpulan raya. Berkumpullah orang-orang dari berbagai bangsa untuk mendeklarasikan satu nama, yaitu nama Yesus. Dan orang-orang ini matanya tidak mengarah kepada stage tertentu, tetapi mata mereka menengadah ke langit dan mulut mereka terus memperkatakan kudus, kuduslah Tuhan. Selain mengucapkan kata kudus, kuduslah Tuhan, dari mulut mereka, dalam roh saya ditaruhkan pengertian bahwa dari mulut mereka terucap deklarasi-deklarasi firman. Jadi dalam penglihatan itu yang diperlihatkan Tuhan waktu kami ibadah dalam pertemuan BRC kali tahun yang lalu, Tuhan tuh taruhkan bahwa orang-orang yang akan berkumpul adalah orang-orang yang kapasitasnya adalah utusan-utusan Tuhan atau yang disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat di dalam Lukas 4 ayat 20, Lukas 4 ayat 20 saudara-saudaraku, waktu Yesus datang ke Nazaret begitu dan dia masuk ke tempat bait suci dan dia dipercayakan untuk membacakan nats firman Tuhan, dan dikatakan bahwa di situ dia mendapatkan bagian di dalam kitab Yesaya yang berkata seperti ini. Ayat 18-nya dia berkata seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, kata Tuhan, kata firman Tuhan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Nah, di ayat yang ke-21 itu yang membuat kita malam ini, teman-teman BRC semua harus antusias bahwa ada satu perkataan Yesus di ayat 21 saat dia ingin memulai pengajarannya. Dia memulainya dengan kalimat ini. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Pada hari ini genaplah nats firman Tuhan tadi, genaplah nubuatan tadi saat kamu mendengarkan. Saya ulangi, pada saat kamu mendengarkan nats ini, ketahuilah bahwa nubuatan ini telah terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih, teman-teman BRC yang aku sayangi dan aku hormati, kita ada di dalam satu masa yang benar-benar masanya Tuhan. Kita lagi dalam situasi mau dibilang dunia lagi dihantam dengan isu besar ini, dengan kejadian besar virus corona ini. Namun di balik keadaan ini, beberapa waktu yang lalu saya tandaskan bahwa
kita harus pastikan bahwa yang pasti adalah corona bukan daripada Tuhan. Namun apakah diizinkan Tuhan atau tidak? Ya, saya setuju bahwa diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kejadian ini, maka gereja-gereja bangkit, semua orang tanpa pandang agama memanggil nama Tuhan. Bahkan juga ada peringatan yang tegas buat gereja untuk supaya hari-hari ini bangkit kembali, saudara-saudara. Jadi sekali lagi lewat firman ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa gelombang orang yang Tuhan perlihatkan di dalam pertemuan waktu lalu itu adalah gelombang orang yang hari ini terkoneksi satu sama yang lain untuk berdoa dan mendeklarasikan firman dari mulut mereka. Doa mereka bukan lagi doa permintaan, tapi doa mereka adalah doa-doa deklarasi, dan yang dikeluarkan dari mulut mereka adalah deklarasi-deklarasi firman. Tidak akan bisa berdiri untuk berdoa apabila dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan yang rutin. Sekali lagi saya ulangi, tidak akan bisa berdoa dengan baik di musim ini. Tidak akan bisa mendeklarasikan firman dengan baik di musim ini apabila kita tidak punya hubungan yang intens dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan yang intens setiap hari di hidup kita. Jadi di musim ini terbukti golongan pertama adalah golongan orang yang akan mencomot firman Tuhan untuk banyak berbicara di musim ini. Dan gelombang yang kedua adalah gelombang yang sesungguhnya mereka berkata-kata berdasarkan suara hati mereka yang penuh dengan muatan-muatan firman Tuhan yang luar biasa, karena setiap hari mereka punya hubungan yang intens dengan Tuhan. Saudaraku, teman-teman, sahabat BRC yang saya hormati, mari kita terus semakin gigih untuk ambil bagian di dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, luangkan waktumu untuk membaca firman Tuhan dengan baik. Karena kedepannya kita tahu bersama bahwa Alkitab sudah katakan bahwa secupak gandum sedinar itu akan terjadi dan benar-benar terjadi. Demikian saudara-saudaraku, sekali lagi saya minta maaf, saya Pastor Yoksan minta maaf untuk ketidakkehadiran saya lewat Zoom ini karena keadaan yang terjadi, situasi yang terjadi. Namun saya percaya bahwa teman-teman dalam situasi doa, saya pun di kediaman saya dalam posisi berdoa, dan saya terus menopang teman-teman termasuk Pastor Jess supaya meeting kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan nama Yesus dipermuliakan di sana. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.